Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dalam mata kuliah statistika. Kali ini kita mau bahas tentang uji prasyarat. Nah, kenapa kita langsung ke prasyarat? Teman-teman sebelumnya sudah mempelajari tentang statistik uji ya, nilai-nilai statistik ya. Di antaranya ada rata-rata atau mean, ada modus, median, kemudian ada varian, simpangan baku atau standar deviasi gitu ya. Kemudian ada lagi kuartil, desir, persentil gitu ya. Ada lagi dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya nih terkait dengan distribusi normal. Nah, distribusi normal pada pertemuan sebelumnya itu diisi datanya diasumsikan atau diklaim atau dijamin kenormalannya. Jadi, kita tinggal menghitung proporsi atau peluang-peluang yang ada dalam kasus-kasus kemarin gitu ya. Berapa persentase, berapa orang atau berapa jumlah yang peluangnya itu misalnya kalau kemarin berat badannya kurang dari berapa kilo atau mungkin tinggi badannya di antara berapa sampai berapa seperti itu. Nah, sekarang kita ke uji prasyarat terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan dulu terkait dengan istilah-istilah yang akan kita gunakan. Ini ada beberapa, di antaranya yang pertama saya akan ingatkan kembali terkait dengan sampel dan populasi ya. Teman-teman mudah-mudahan masih ingat, ada sampel. Sampel itu berarti kan bagian dari populasi gitu ya, sebagian dari populasi. Nah, sementara populasi itu adalah kumpulan semua gitu ya, semua data yang dapat dijadikan sebagai sampel. Jadi kalau populasi mah sangat besar, kalau sampel mah hanya sebagian kecil dari populasi. Atau bisa juga setengahnya atau mungkin 3/4 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan mendengar istilah normalitas gitu ya. Nah, kalau pertemuan sebelumnya itu sudah dijamin normalnya gitu ya, sudah dijamin kenormalannya. Kalau sekarang mah kita belum tahu datanya itu akan normal atau tidak. Karena ini merupakan salah satu prasyarat uji lanjutan berikutnya gitu ya untuk statistika parametrik. Nah, ada juga uji homogenitas gitu ya. Ini juga sama prasyarat untuk uji statistika yang berikutnya. Jadi sebelum kita mau menyimpulkan data gitu ya, menggunakan apakah analisis pengaruh sebab akibat atau mungkin mau melihat perbandingan antara dua sampel dan sebagainya. Sebelumnya kita harus menguji dulu normalitas dan homogenitasnya. Begitu. Nah, kemudian nanti ada juga istilah dari hipotesis gitu ya. Hipotesis ini maksudnya adalah dugaan sementara gitu ya. Hipotesis ini teman-teman pasti udah pernah dengar. Hipotesis itu adalah dugaan sementara dari suatu penelitian gitu. Nanti ada H0 dan H1 atau HA gitu. Nah, H0 ini maksudnya adalah hipotesis 0 gitu. Hipotesis 0 kenapa disebutnya HO atau H0 gitu ya? Karena dia itu selalu berprasangka baik gitu di suatu penelitian. Misalnya nih kita mau menguji kenormalan gitu ya. Kayaknya dia normal gitu. Nah, sementara H1 itu kebalikannya dari H0 gitu. Jadi H1 itu berarti kalau tadi H0-nya normal, H1-nya itu tidak normal, seperti itu ya. Nah, kenapa disebutnya O atau 0? 0 itu kan artinya netral gitu. Maka netral itu dia tidak berpihak pada siapapun sehingga tadi ya selalu berhusnuzon gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi parametrik nih. Maksudnya parametrik ini adalah kita nanti menggunakan parameter-parameter gitu ya, parameter-parameter di populasi. Maksudnya adalah misalnya rata-rata di populasi gitu, sama varians atau simpangan baku yang di populasi gitu kan ya. Sebelumnya kan teman-teman udah tahu ada sampel dan populasi. Terus rata-rata sampel sama rata-rata populasi juga kan beda ya, belum tentu sama gitu nilainya, si lambangnya juga kan beda. Nah, parametrik di sini maksudnya adalah parameter itu adalah nilai dari, rata-rata, varian, simpangan baku gitu ya, dan lain sebagainya yang ada di populasi, begitu. Itu namanya parametrik maksudnya. Oke, kemudian ada lagi statistik uji nih di sini. Maksudnya statistik uji itu nanti adalah nilai yang akan kita uji gitu ya, akan kita bandingkan dengan nilai tabel gitu. Kalau misalnya nilai ujinya lebih besar dari nilai tabel, maka apakah H0 atau H1 gitu yang diterima. Atau kalau nilai tabel yang lebih besar dari nilai hitung atau statistik uji ini, maka nanti yang mana nih yang diterima gitu ya, kesimpulannya, hipotesis mana yang diterima untuk menjadi kesimpulan. Nah, kemudian nanti kita sudah mulai akan selalu mendengar terkait dengan alfa gitu ya, alfa ya.
Ini adalah, huruf Romawi atau huruf Yunaninya dari A gitu ya, alfa gitu, tulisannya alfa. Nah, di sini maksudnya derajat kebebasan atau degree of freedom gitu. Biasanya kalau di statistika yang paling sering digunakan itu adalah 5%. Maksudnya 5% itu apa sih? Jadi derajat kebebasan itu adalah persentase, maksimum gitu ya, persentase maksimum dari error yang akan disimpulkan oleh peneliti gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan keeroran tersebut gitu ya, atau bisa ditoleransi oleh pembaca seperti itu. Sehingga jadi error yang masih bisa ditoleransi oleh pembaca itu berapa persen gitu. Nah, biasanya yang paling sering digunakan itu adalah 5%. Jadi kalau misalnya ada alfa 5%, maka 95% dari penelitian kita itu sudah dianggap benar gitu, dan errornya atau kesalahan yang bisa ditoleransi oleh pembacanya itu adalah 5%. Nah, berarti kalau misalnya alfanya lebih besar, maka penelitian tersebut kurang baik sebetulnya. Jadi kebalikannya, kalau alfanya itu makin kecil gitu ya, alfanya 1%, artinya kan error yang bisa ditoleransi 1%. Sehingga 99% itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik gitu ya. Maka alfa yang lebih kecil tentunya itu menggambarkan penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan alfa yang lebih besar. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah tadi diuji, kemudian dilihat alfanya dan sebagainya, barulah kita nanti sampai ke penarikan kesimpulan. Nah, itu ya istilah-istilah yang akan digunakan dalam pembahasan kita kali ini. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada, mungkin teman-teman masih ingat ya di pertemuan yang pertama itu statistika uji itu ada 2, ada statistika deskriptif dan statistika inferensia gitu. Nah, kalau statistika deskriptif itu yang, kemarin dibahas sebelum UTS. Jadi hanya menghitung rata-rata udah selesai, hanya menghitung varian sudah selesai gitu ya, hanya menghitung, kuartil, hanya menghitung desilnya udah selesai gitu ya, eee tidak ada kaitannya satu sama lain. Nah, sekarang mah ada statistika inferensia. Maksudnya itu adalah statistika inferensia itu adalah kasusnya di mana ada suatu populasi gitu ya, tapi karena satu dan lain hal, misalnya karena keterbatasan waktu, keterbatasan biaya gitu ya, atau mungkin keterbatasan tempat tinggal juga gitu ya, jaraknya jauh dan sebagainya, sehingga bisa dilaksanakan hanya untuk sebagian dari populasi atau hanya bisa digunakan dalam bentuk sampel-sampel saja gitu ya. Itu namanya statistika inferensia. Tapi pengumpulan sampel tersebut tentunya harus berdasarkan teori statistika gitu. Tidak bisa langsung ya udah dipilihnya hanya bagian ini itu, tidak bisa seperti itu gitu ya. Kan waktu di awal sudah ada sampel random gitu ya, proporsi dan seterusnya, itu sudah ada dalam sampling gitu. Nah, si sampel-sampel tersebut diharapkan bisa menggambarkan populasi gitu. Nah, namun untuk pengujian sampel tersebut tidak semudah hanya menghitung rata-rata saja, hanya menghitung median saja gitu ya, dan seterusnya. Tidak sebatas hanya gitu. Tapi ada 3 tahapan utamanya nih. Ada tahap awal, tahap mengolah data, dan tahap akhir. Tahap awalnya di sini itu maksudnya adalah mulai dari penentuan judul atau penentuan saya mau meneliti tentang apa gitu ya. Kemudian nanti kira-kira kesimpulannya mau apa gitu. Itu maksudnya seperti apa ya? Seperti rancangan penelitian gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai penentuan judul dan rancangan penelitian, barulah nanti pengumpulan data. Kemudian ini ada uji prasyarat. Uji prasyarat di sini akan kita bahas hari ini, seperti itu ya. Nah, uji prasyarat di sini yang paling banyak digunakan adalah 2 ya, ada normalitas dan homogenitas. Nah, baru setelah apakah dia normal dan homogen, lanjut ke di sini mengolah data. Mengolah datanya ini penyimpulan dari data sampling untuk menggambarkan populasi. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan akhir ini hanya pelaporan hasil penelitian
gitu ya. Oke, nah berikutnya kita lihat nih langsung ke apa sih, ada dua uji tadi yang paling sering digunakan gitu ya, ada uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, untuk uji normalitas di sini yakni uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistika inferensia dengan parametrik. Nah, lihat ya, distribusi normal. Kita lihat lagi normal tuh maksudnya apa? Normal itu maksudnya di pertemuan sebelumnya ya, Bapak Ibu, teman-teman semua boleh lihat kembali. Normal itu maksudnya adalah persentase atau proporsi dari nilai yang kurang dan yang tinggi itu kurang lebih sama. Dan mereka bertumpuknya itu di nilai tengah gitu ya, di nilai yang sedang-sedang saja sehingga kurvanya itu berbentuk kurva lonceng gitu ya, atau seperti gunung gitu ya, yang kemarin itu. Jadi kalau yang kurang sama yang tingginya itu seimbang dan dia itu menumpuk atau lebih tingginya itu pada saat dinilai sedang seperti itu ya. Nah di sini nanti uji normalitasnya itu ada 3 yang akan saya jelaskan, ada chi-square atau chi kuadrat, ada Lilliefors dan Kolmogorov-Smirnov. Ini tentunya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dulu. Jadi maksudnya kita nggak bisa bebas memilih mau yang mana gitu ya karena ada syarat-syarat tertentu. Jadi kalau kasus datanya misalnya kecil gitu ya, frekuensinya kecil, maka pakai yang mana. Kalau frekuensinya atau jumlah datanya sangat banyak, pakai yang mana gitu ya. Dan ada kekurangan dan kelebihannya juga. Kemudian ada juga uji homogenitas nih. Uji homogenitas ini yakni uji untuk meneliti apakah ada perbedaan atau tidak dari dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain, misalnya mean dan varian atau yang lainnya seperti median, modus, range dan lain-lain gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah homogen gitu ya. Homogen itu kan sama sebetulnya. Jadi kalau di sini tuh kita harus lihat antara dua buah sampel ya. Misalkan ini sih biasanya digunakan untuk dua buah sampel atau mungkin mau lihat apakah varians dari sampel dengan varians di populasi itu sama gitu ya, keberagaman datanya gitu. Atau mungkin mau melihat keberagaman data di suatu daerah A dengan daerah B apakah sama atau tidak gitu. Nah, macam-macam uji homogenitas ini ada 2 yang akan saya bahas, yakni ada uji Bartlett dan uji Pearson gitu ya, atau Hartley-Pearson, seperti itu. Oke, kita mulai dulu ke uji normalitas. Oke, yang pertama uji normalitas itu ada chi kuadrat atau chi square ya. Ini sebetulnya bacanya bukan chi ya, tapi kai gitu. Kai di sini dia hurufnya seperti X gitu ya. Ini di sini X gitu. Uh, tapi sebetulnya dia lebih miring ya karena dia huruf Yunani dan disebutnya bukan X sebetulnya tapi Chi gitu ya. Chi square. Uji Chi kuadrat ini digunakan jika ukuran sampelnya itu 30 atau lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah 30 atau 40, 50, nah berarti ini digunakannya Chi square gitu ya. Rumusnya ini ya, ini maksudnya nah ini adalah uji nilai hitungnya nih, nilai hitung yang akan kita bandingkan dengan nilai tabel gitu ya. Jadi setiap langkah-langkah ini tuh ada 2, ada nilai hitung, ada nilai tabel gitu ya. Nah, nilai hitungnya nanti akan kita hitung secara manual menggunakan Excel tentunya ya. Seperti apa nanti akan ada tutorialnya. Rumusnya di sini adalah chi-square sama dengan jumlah dari semua OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi EI gitu ya. Nah, oke, kita lihat dulu ya langkah-langkah untuk menguji normalitas dengan chi-square. Sebetulnya ini hipotesisnya sama ya untuk semua uji normalitas. H0-nya data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Ini alfanya kurang ke bawah. Nilai alfa atau tadi ya taraf signifikansi gitu ya. Level signifikansi ini diberikan biasanya 5%, 6%, 10%, 2,5% dan seterusnya gitu ya. Nah, ada pun rumus uji statistiknya itu nanti akan kita bahas di Excel ya. Ada kelas interval, ada batas kelas, ada Z batas kelas gitu ya. Masih ingat ya Z itu rumusnya kan XI dikurangi X bar atau rata-rata atau mean dibagi dengan simpangan baku ya atau standar deviasi. Nah, kemudian ada luas Z tabel, ada EI itu maksudnya adalah nilai eksperimen ke I gitu ya. OI itu maksudnya adalah nilai observasi ke I gitu. Kemudian nanti kita lihat OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi EI-nya.
Nah, kemudian ini keterangannya tadi ya. Nah, untuk menentukan ininya, kita lihat. Jika nilai hitungnya kurang dari nilai tabel gitu, maka H0 diterima. Atau H0 diterima itu artinya berdistribusi normal. Kalau kebalikannya, maka H0 ditolak atau HA diterima atau H1 diterima ya. Data populasinya tidak berdistribusi normal, begitu ya. Kemudian nanti kita tarik kesimpulannya seperti apa. Nah, untuk uji Lilly Force, H0, H1-nya sama ya seperti yang tadi. Jadi H0 berdistribusi normal, H1 tidak berdistribusi normal. Nah, cuman kalau Lilly Force ini kita langsung menggunakan rumus ZI gitu. Nah, uji normalitas dengan Lilly Force apabila data masih disajikan secara individu. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau chi-square itu biasanya dia lebih dari 30 dan bentuk datanya itu dia tabel distribusi frekuensi kumulatif. Sedangkan kalau Lilly Force itu datanya itu berbentuk data tunggal. Seperti itu ya. Jadi datanya bukan berbentuk interval tapi frekuensi, tapi dia tunggal gitu data tunggalnya ya. Teman-teman masih ingat ya bedanya ya. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif yang ada intervalnya, ada tabel distribusi frekuensi tunggal ya. Nah, kalau Lilly Force ini untuk yang tunggal, kalau yang chi-square atau chi kuadrat tadi itu yang kumulatif yang ada intervalnya. Nah, untuk rumus yang ini ZI sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Ini mah sudah sering ya kita gunakan di pertemuan yang sebelumnya terkait dengan distribusi normal, begitu. Nah, untuk kriterianya, ini L hitung, nanti kita lihat L-nya dari mana ya. Jika L hitungnya kurang dari L tabel, maka H0 diterima atau dia berdistribusi normal. Sedangkan yang dihitung lebih besar dari L tabel, maka H0-nya ditolak atau dia tidak berdistribusi normal, begitu. Nah, yang berikutnya ada Kolmogorov-Smirnov di sini. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov ini persyaratannya datanya berskala interval atau rasio gitu ya, ini kuantitatif tentunya. Kemudian yang kedua datanya tunggal, belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi gitu. Jadi belum ada frekuensinya nih kalau yang Kolmogorov-Smirnov. Jadi ini mah yang paling sederhana yang belum ada frekuensinya, tabel tunggal yang belum ada frekuensinya ya. Kalau Lilly Force mah udah ada frekuensinya, tapi dia belum ada interval gitu ya. Kalau chi-square ini untuk data yang berbentuk tabel dan kumulatif atau ada intervalnya gitu ya. Oke, ini Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk yang syarat berikutnya itu adalah dapat untuk N besar maupun N kecil gitu untuk Kolmogorov-Smirnov. Tapi ingat bahwa datanya harus berupa data tunggal yang belum ada frekuensinya. Seperti itu ya. Oke, nah untuk tutorialnya yang berikutnya ya, kita bahas dulu terkait dengan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas tadi ada dua ya, ada Bartlett sama ada Pearson. Nah, Bartlett ini digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama maupun tidak sama. Atau N yang sama maupun N yang berbeda. Maksudnya kalau ada dua sampel gitu ya, kita lihat nih, kalau misalnya jumlah masing-masing sampelnya sama gitu ya, itu boleh. Tapi kalaupun jumlah sampel dari kedua atau ketiga populasinya itu beda-beda juga nggak apa-apa, maksudnya seperti itu ya. Ini perhitungannya ya, nanti kita lanjut ke tutorial. Kemudian ada lagi, ini yang terakhir Harley-Pearson ya. Nah, untuk uji Harley-Pearson ini digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama. Nah, kalau yang ini mah untuk jumlah sampel yang sama gitu. Misalnya kita punya dua populasi normal gitu ya, harus normal dulu baru dilihat homogenitasnya dengan variansnya itu sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis 0 dan tandingannya H0 dan H1 ya. Jadi H0-nya itu kan tuh lihat H0-nya selalu dia husnuzon, oh mungkin sama gitu ya. Kalau H1 oh pasti berbeda gitu ya. Berikutnya kriteria pengujiannya untuk Harley-Pearson ini pakai distribusi F ya. Nah, di sini degree of freedom-nya alpha gitu ya. Kalau derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya ini 1 min alpha gitu. Dikali N1 dikurangi 1 kurang dari F F setengah alpha kali N1 dikurangi 1 dan N2 dikurangi 1. Atau bisa juga sebelum ke sini gitu ya, kita cari dulu nilai F hitungnya.
caranya adalah lihat varians terbesarnya, kemudian dibagi dengan varians terkecilnya. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan lanjutkan ke tutorial dari masing-masing dari kelima langkah-langkah ini ya, beserta kapan sih digunakannya, oh pada saat ini gitu, kapan digunakannya pada saat itu gitu ya. Kita akan lanjut ke tutorial.